Shalom. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu dalam hidup kami. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, tuntun kami, berkati kami sehingga firman-Mu dapat kami terima, dapat kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan, yaitu dari Kejadian 45 ayatnya yang ke-15. Kejadian 45 ayatnya yang ke-15 yang demikian. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Demikianlah firman Tuhan. Judul perenungan kita adalah penerimaan dan pengampunan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tentu kita pernah mendengar cerita tentang Yusuf. Bagaimana dia pada waktu dia masih muda dijauhi oleh saudara-saudaranya karena mimpi-mimpinya yang dirasa tidak masuk akal, aneh-aneh begitu ya, sehingga kemudian Yusuf ini tidak disukai oleh saudara-saudaranya. Kemudian saudara-saudaranya merasa bahwa ayah mereka Yakub itu pilih kasih dan lebih mengasihi Yusuf daripada saudara-saudara yang lain atau anak-anak yang lain. Dan kemudian kita juga tahu bersama bahwa kemudian Yusuf ini dijual sampailah dia menjadi budak. Lalu Tuhan menolong Yusuf dan mengangkat kehidupan Yusuf sehingga dia menjadi orang kepercayaan Fir'aun. Pada saat itulah kemudian terjadi kekeringan, kesulitan untuk makan di tanah perjanjian di Kanaan sana, sehingga keluarga besar dari Yakub ini, terutama anak-anaknya, harus pergi ke Mesir untuk membeli makan. Nah, disinilah kemudian terungkap bahwa saudara-saudaranya itu bertemu dengan Yusuf. Saudara-saudaranya kemudian mengingat bagaimana dulu mereka jahat kepada Yusuf, tapi kemudian Yusuf bisa mengampuni mereka, memaafkan mereka. Ibu bapak saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan kita pada saat ini dituliskan di sana bahwa Yusuf mencium semua saudaranya dengan mesra. Habis itu menangis sambil memeluk mereka. Inilah penerimaan, inilah pengampunan. Seberapa besar dan banyaknya pergumulan, tantangan, himpitan, dan juga tekanan dari saudara-saudara Yusuf di masa lalu, rupa-rupanya itu semua diterima oleh Yusuf dan dapat diolah oleh Yusuf di dalam hatinya, tentu saja dengan tuntunan dari Tuhan, sehingga Yusuf tidak mengedepankan dendam, tidak mengedepankan amarah, atau mungkin kesombongan, melainkan pengampunan, melainkan penerimaan. Ibu bapak saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yusuf melihat segala perjalanan hidupnya yang begitu berat, tantangan-tantangan yang dihadapinya yang begitu luar biasa, sebagai rancangan dari Tuhan untuk menghadirkan damai sejahtera bagi keluarganya. Sekalipun dia yang harus menanggung lebih banyak penderitaan daripada saudara-saudaranya yang lain. Bagaimana dengan keluarga kita, Bapak Ibu Saudara? Adakah dari Bapak Ibu Saudara sekalian yang kemudian merasa bahwa saya kok menanggung lebih banyak daripada saudara-saudara saya yang lain? Mengapa saya yang kemudian harus menanggung lebih banyak penderitaan, tanggungan-tanggungan rumah, tanggungan-tanggungan pekerjaan, tanggung jawab lainnya yang ada di dalam rumah, lebih banyak daripada yang lainnya?
Maka mari Bapak Ibu Saudara, kita melihat semuanya itu sebagai rancangan dari Tuhan untuk menghadirkan damai sejahtera. Mungkin belum kelihatan sekarang, tapi saya percaya bahwa Tuhan sedang merancang damai sejahtera hadir dalam kehidupan keluarga panjenengan. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang saat ini sedang mendengar Sapi pada saat ini, ketika mendengar berefleksi dari cerita tentang Yusuf ini, maka mari kita juga mengambil bagian dalam kehidupan berkeluarga. Tidak hanya menyerahkan tanggung jawab kepada orang-orang tertentu di dalam keluarga, tetapi mari kita juga ambil bagian di dalamnya, sehingga tanggung jawab itu bisa dibagi rata, dibagi sesuai dengan kemampuannya masing-masing, sehingga keluarga tidak hanya dirasakan disangga hanya 1-2 orang saja, tetapi bisa disangga sama-sama. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam keluarga tentu ada pilih kasih, bisa jadi juga ada persoalan-persoalan yang membuat kita sulit untuk menerima anggota keluarga satu dengan yang lainnya. Maka firman Tuhan kali ini kita belajar dari Yusuf. Kita perlu mengolah hati kita. Kita perlu menghadirkan damai sejahtera di dalam hati kita, sehingga ada penerimaan, ada pengampunan bagi anggota keluarga. Kiranya firman Tuhan pada saat ini menuntun dan menolong kita memiliki visi ke depan tentang penerimaan dan pengampunan. Mari kita berproses dalam kasih Tuhan, sehingga ke depannya kita dimampukan dan terus dimampukan menerima, mengampuni. Dari situlah hadirnya pemulihan, dari situlah hadirnya kesadaran, dari situlah hadirnya damai sejahtera. Tuhan memampukan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami bersyukur kami diingatkan untuk menerima dan mengampuni. Ada banyak pergumulan yang kami alami dalam kehidupan berkeluarga. Ada banyak hal-hal yang kami pikirkan yang kami rasa tidak adil di dalam keluarga. Ada banyak hal yang kami rasakan di dalam keluarga yang menjadi batu sandungan dalam hati dan pikiran kami. Kali ini Tuhan mengingatkan kami kembali untuk kami bisa melihat segala sesuatunya lebih besar, lebih luas. Bahwa Tuhan sedang merancang, Tuhan sedang merencanakan damai sejahtera di dalam kehidupan keluarga kami. Tolonglah kami ya Tuhan, untuk kami dikuatkan terus mengambil bagian di dalam keluarga. Mampukan kami juga ya Tuhan untuk berani mengambil bagian di dalam keluarga, menjalankan fungsi kami sebagai anak, saudara, orang tua, pasangan, sebagai ipar, sebagai menantu, sebagai kakak, sebagai adik, sehingga guyupnya keluarga itu bisa kami bangun lewat fungsi-fungsi yang kami tunaikan. Inilah ya Tuhan doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.